فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى al-haditsul khamis wa tis'un ba'dal alf an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi al-Yamani summal madani. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum." Ara'aitum, bagaimana pandangan kalian, atau bimana akhbiruni, kabarkan kepadaku, seandainya ada sungai, sebatang sungai di pintu salah seorang dari kalian, yaitu di depan pintu rumah, yaghtasilu minhu kulla yaumin. Sifat dari sungai tadi adalah, sungai itu kalian jadikan untuk alat mandi kalian setiap harinya sampai 5 kali, bukan hanya sekali 2 kali. Hal yabqa min daranihi syai', apakah akan tersisa dari kotoran dia sedikit pun? Qalu la yabqa min daranihi syai'. Maka para sahabat mengatakan tidak tersisa, tidak tertinggal dari kotorannya sedikit pun. Ya ma'ruf, yang namanya air sifatnya adalah munaqi, untuk membersihkan, wa muzil, menghilangkan. Makanya memang alat kesucian yang paling besar, paling mendasar adalah air. Karena memang sifatnya, kata para fuqaha, adalah munaqi, memang untuk membersihkan, dan muzil, menghilangkan najis, menghilangkan hadas, menghilangkan ausah wal adron, berbagai jenis kotoran. Apalagi airnya bukan air yang tergenang, yang diam, tapi airnya mengalir. Tentunya ini lebih bagus lagi. Terus menerus kotorannya itu dihakis, dikikis dari permukaan badan dia dan dibawa pergi jauh. Maka ini contoh yang sangat bagus. Nabi tidak mengatakan sungai atau kolam atau mungkin telaga, tetapi sungai, menunjukkan ini mengalir, sangat membantu untuk menghilangkan dan membawa pergi kotoran-kotoran. Bukan hanya sekali, bahkan 5 kali. Maka sahabat mengatakan sedikit pun dari kotoran itu tidak akan tersisa dari badan orang tadi. Qal fakadzalika masalus shalawatil khams. Maka demikianlah perumpamaan dari sholat yang 5. Fa-nya boleh jadi fa istinafiyah, boleh jadi fa-nya adalah dipanggil sebagai fa al-ifsah. In kuntum araftum dzalik fakadzalika, yaitu takdirnya dari sesuatu yang terhapus. Jika kalian sudah tahu itu, maka demikianlah perumpamaan atau gambaran dari sholat yang 5. Yamhullahu bihinnal khotoya. Dengan sholat-sholat tadi Allah menghapus kesalahan-kesalahan. Kalau satu sholat ya menghapus sejumlah kesalahan, lalu 2, 3, sampai 5, maka semua kesalahannya hilang. Kecuali kalau dosa besar, dan itu pun insya Allah dosa besar akan dihapus atau dihakis atau dikurangi dengan amalan-amalan seperti ini, karena nanti akan ditimbang di hari kiamat. Kalau sudah tidak ada dosa kecil, maka dosa besar itu akan dibantu dikurangi atau bahkan mungkin saja dihilangkan dengan rahmat Allah, dengan perantaraan sebab amal-amal soleh itu. Kalau timbangan amal solehnya lebih besar, lebih berat. Dari hadis ini kita mendapatkan faedah tentang keutamaan sholat 5 waktu. Dia menghapus dosa-dosa. Dan dari hadis ini kita mendapatkan gambaran memang manusia itu banyak dosa. Kalau tidak dicuci, ya bagaimana hilang? Kecuali kalau ada perkecualian. Sebagaimana manusia, karena aktiviti sehari-hari akan ada aja kotoran di badan dia, walaupun dia sudah menjaga sebaik mungkin. Kotoran itu ada aja untuk melekat, maka sangat diperlukan yang namanya mandi. Untuk menghilangkan kotoran-kotoran tadi. Dan hadis ini mengisyaratkan fitrah manusia, yaitu suka kebersihan, suka kesucian, sehingga diajari untuk mandi. Sebagaimana demikian pula diajari untuk membersihkan diri dari dosa-dosa yang akan mencelakakan dia di hari kiamat, bahkan juga di dunia.
maka diajari membersihkannya adalah dengan memperbanyak sholat. Tentunya yang wajib adalah 5 waktu, yang lain sebagai tambahan yang sangat penting dan sangat bagus. Dan juga dari hadis ini kita mendapatkan faedah jawazu darbil amsal litakribil afham. Bolehnya membuat perumpamaan yang baik dan sesuai tentunya untuk mendekatkan pemahaman. Dan juga dari hadis ini kita mendapatkan faedah yaitu masyru'iyatu taqdimis soal qabla ta'lim. Disunnahkan, disyariatkan mendahulukan pertanyaan sebelum pengajaran, yaitu untuk menguji kadar kemampuan para murid, ditanya dulu, dan juga sekaligus untuk menarik perhatian melalui pertanyaan. Daripada langsung menyebutkan begini-begini, Nabi bertanya dulu untuk menarik perhatian dan menarik kesadaran agar mereka sadar dan memperhatikan. Dan juga di sini Nabi SAW menyebutkan sungainya tidak jauh-jauh, sungainya dekat saja. Begitu membuka pintu rumah, langsung ada sebatang sungai di hadapan dia, mudah untuk dicapai. Maka demikianlah sholat, mudah sekali untuk dilakukan, yang dengan itu dosa-dosa akan sangat mudah untuk dihapuskan. Harapannya demikian, kita tidak disuruh pergi ke masjid yang jauh-jauh, cukup cari masjid yang dekat-dekat, kecuali kalau ada permasalahan-permasalahan yaitu masjidnya tidak sesuai syariat atau apa, kita masih mampu mencapai masjid yang sesuai syariat tanpa menimbulkan masyaqqah yang besar, maka bagus sekali untuk mencapainya. Tapi ini isyarat bahwasanya keadaannya betul-betul dimudahkan untuk membersihkan badan dari kotoran-kotoran, tidak perlu jauh-jauh. Di depan rumah sudah ada sungai yang siap membersihkan kotoran dia kalau dia mau mandi di situ. Demikian pula situasi sholat, tidak dipersulit untuk bertaubat. Tidak seperti umat-umat terdahulu. Sebagian umat terdahulu taubatnya sangat susah, harus dengan apa, bunuh diri, atau sebagian agama bid'ah yang lainnya, yaitu agama bid'ah jelas yang agama Yahudi ya, di masanya betul kalau sesuai ajaran Allah Ta'ala, yang setelahnya banyak bid'ah. Ataupun agama-agama yang lain mungkin bid'ahnya orang-orang Nasara, pendeta Nasara, untuk bertaubat dipersulit, harus membeli kartu pengampunan dosa, kad pengampunan dosa, bayar sekian-sekian dan sebagainya. Sedekah bagus, tetapi bukan menjadi syarat sah taubat. Sementara untuk umat ini dimudahkan dengan taubat, langsung taubat. Kalau tidak bertaubat, maka dosa kecil masih mungkin untuk dihapus dengan mudah lewat sholat-sholat itu. Tidak banyak kesulitan dan sebagainya. Baik. Untuk hari ini sampai di sini dulu insyaallah, wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin.